wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat Isya tarawih Jami'al Ikhwan, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa dan juga melaksanakan sholat isya tarawih berjamaah. Semoga semakin kita tingkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau berkata, laula khamsatun lakana nas kulluhum salihun. Seandainya 5 perkara ini tidak ada di sifat manusia, dia bertengger di hati kita semuanya, la sarar nas kulluhum salihun, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang saleh. Artinya orang yang senantiasa baik, hablum minallah kita baik, dan juga hablum minan nas. Tapi tentu 5 sifat ini kadang-kadang ada di hati kita, maka yang bisa menjadi virus menghambat untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Apa virus-virus yang ada menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Al-qana'ah bil jahl, al-hirsu bid dunya, was-sukhu bil fadli, war-riya'u bil amali, wa ijabul mar'i bi nafsi. Yang pertama adalah al-qana'ah bil jahl, merasa sudah cukup dengan kebodohan. Kalau kita qanaah dengan rezeki bagus, karena rezeki yang sudah diterima oleh kita itu semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabsutu rizqa liman yasha wa yabsutu liman yasha. Allah yang membeberkan, meluaskan, dan juga yang menyempitkan rezeki sudah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini al-qanaah bil jahli, merasa puas dengan kebodohan. Kita disuruh untuk mencari ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mempunyai ilmu dan harus berilmu kepada Allah. Sekarang sudah banyak informasi yang dapat kita pelajari melalui media telekomunikasi elektronik, atau kita duduk-duduk di majlis taklim. Kita ketahui di Masjid Al-Ikhwan ini setiap malam minggu ada pengajian. Alhamdulillah dari tahun 2003 saya di sini sampai sekarang itu nggak putus pengajian. Masya Allah, sampai mesti segini mewahnya, ya kita nyaman sholat. Tadi dikatakan uang tromol udah lebih 6 juta, suatu hal yang luar biasa. Tadi kita ada buka bersama, ya.
kita baru lahir sampai kita nanti masuk liang lahat, tidak ada putus-putusnya. Kun aliman, au muta'alliman, au muhibban, au mustami'an, walatakun khamisan fadukhali. Jadilah orang alim. Kalau tidak, jadi orang yang belajar, atau orang yang mendengar, atau orang yang cinta kepada ulama. Jangan jadi orang yang kelima. Alim tidak, belajar males, sama ulama benci, ngedengerin kagak mau, hancur kita. Yang nomor 2-nya adalah al-hirsu fid dunya, orang-orang yang rakus kepada dunia. Nah, kita di puasa diajarkan tuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat di siang hari kita udah dendam, pengen minum es kopior, pengen minum es ketimun, pengen makan kolak, udah ada di bayangan kita. Apalagi kalau udaranya menter, panas. Ya. Kita masuk ke rumah kita buka kulkas, istri nggak ada, anak pada sekolah, kita buka bisa. Tapi kan Allah Maha Tahu. Ini gambaran dunia. Siapapun juga pasti ingin memiliki dunia. Kata Habib Abdullah Al-Haddad ad-dawa'il hirsi 'ala dunya salasa. Dorongan dunia itu ada 3 perkara. Yang pertama kata beliau, an-nadru ilaiha bi'ainil istihsan wa minhu yakunul baqa wa tamattu. Melihat dunia itu dengan sesuatu yang sangat indah, yang sangat istimewa, maka timbullah hubbul baqa, merasa hidup selama-lamanya, tidak ingat mati. Untuk apa? Litamattu, hanya untuk mencari kesenangan, ikuti hawa nafsu. Nomor 2-nya apa? Talimun nasi abba biha wa minhu at-tafakhur wa takatsur. Orang kalau pengen punya dunia itu merasa ingin dipandang besar. Orang kaya tunjuknya aja Pak ya, punya kekuatan, beda dengan orang susah ya. Makanya dia ingin dipandang. Akibatnya apa? At-takatsur, at-tafakhur, sombong. Wa-takatsur, dan menumpuk-numpuk harta. Terusnya apa lagi? Allati wa ma biduniha, merasa tidak punya harga diri. Kalau nggak punya harta, jadi diukur itu dengan harta. Harta bisa memiliki segala-galanya. Maka timbullah wa yasaul bukhlu wa khauful fakri, dan timbullah sifat bakhil dan juga takut miskin. Kenapa? Pengennya ngumpukin harta, ya, kumpul uang sebanyak-banyaknya, dunia yang ninggalin dia atau dia ninggalin dunia kan banyak. Ya, bikin rumah gedung, punya mobil, jabatan tinggi, kita tahu meninggal dunia. Ya ini gambaran dunia. Jadi kita jangan rakus terhadap dunia. Makanya puasa kita dilatih menjadi orang yang tidak tamak, tidak serakah terhadap dunia. Terusnya adalah as-sukhu bil fadli, orang yang pelit dengan rezeki. Nih sedekah kita perbanyak di bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah, tasaddaqta fiha bidirhamin fi hayatihi khairun tasaddaqta bimi'ati dirhamin inda mautih. Kau sedekah 100.000 misalnya, ketika kamu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan hidup, itu lebih baik kata Rasulullah, bi antasaddaqta bi mi'ati dirhamin, dengan kau sedekah 100.000 tapi kau sudah meninggal dunia. Sekarang kita masih hidup nih, masjid bikin menara, kita berlomba-lomba. Karena apa? Itu dikatakan kata Rasulullah SAW, kullu ma akalta fa afnaita, apa yang kau makan akan menjadi kotoran. Wa kullama labista qadalita, apa yang kau pakai, mobil yang kita punya lama-lama jadi barang rongsokan. Rumah yang kita punya kalau nggak ada penghuninya cepat rusak. Punya jabatan, punya kekayaan, semuanya akan rusak. Wa kullama tasaddaqta fa afnaita, tetapi apa yang kau sedekahkan itu akan kekal dan akan menolong kita selama-lamanya. Kita udah meninggal dunia, kita pernah berjasa buat masjid kita ini. Untuk
apa kata kita? Untuk membela agama Allah, untuk kita infak di jalan Allah, untuk kita wakafkan harta kita. Itu harta yang akan membela nanti di alam kubur kita. Jangan pelit. Walis sahihi salasa, kata Rasulullah. Tanda orang yang dermawan ada 3 perkara. Yang pertama, al-afu indal qudrah, dia memaafkan ketika dia berpuasa. Orang punya salah dia maafin. Wa ikhrajuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Zakat yang sudah cukup 1 nisab 1 tahun kita keluarkan. Wassadaqah, dan rajin untuk sedekah. Mana qasad malun min sadaqah bal yazid, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi malaikat turun silih berganti, turun ke langit ke dunia. Mereka berdoa, ya Allah, tambahkanlah rezekinya orang yang suka sedekah. Ya Allah, hancurkanlah rezekinya orang yang bakhil, yang pelit, tidak mau sedekah. Jadi kita jangan asuhu bil fadl. Wa riyahu bil amali, dan riya dengan amal. Nah, kita puasa Allah latih supaya kita ikhlas. Ikhlas dengan amal perbuatan kita. Kita puasa orang lain tahu. Tapi kalau kita pergi umroh, orang ngantar ke bandara, pergi haji, orang tidak bayar sedekah, bayar zakat, orang tahu. Tapi kalau kita melaksanakan puasa, nggak ada tauhid kita dengan Allah. As-sawmu li wa ana tibi. Puasa untukku dan aku yang membalas, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan menyakitkan 5 virus adalah orang yang membanggakan dirinya. Apa yang kita banggakan? Kita dipimpin Allah Ta'ala min nutfatin amsa, dari air yang kotor, yang hancur-mancur, yang hina, dijual aja nggak laku. Ngapain kita sombong di muka bumi ini? Apa yang kita punya semua dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di bulan Ramadan ini malah kita tingkatkan amal